Xiao Yan dan Fucu, sekali lagi kembali ke pusat tim, dan dilindungi oleh lapisan. Lagi pula, kedua talenta ini adalah yang paling penting, dan keluarga sipir cenderung mendaftarkan mereka sebagai tujuan pertama. Luo Zeng, yang berada di garis depan, sedikit mendongak dan segera bertanya, jika kita harus lulus. Jubah hitam dengan lembut mengangkat tangan mereka, dan semua kupu-kupu mulai menari dengan ganas, tersusun seperti sepasang sayap, melayang di balik jubah. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Mimpi. Suara Xiao Yan lewat di belakang. Yang lain tidak berbicara, dan mereka semua datang ke langkah ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk kembali. Ya, jubah hitam itu mencibir, dan di bawah tangan, jubah hitam yang melekat pada permukaan tubuh telah memudar, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah pria muda kekar dengan bekas luka yang mengejutkan di hidungnya. Ketika pemuda itu melepaskan jubah hitamnya, jubah hitam di atap juga membuka ikatan jubah hitam mereka sendiri. Untuk keluarga sipir, ini adalah sinyal pertempuran. Karena kamu tidak mau mengambil kesempatan terakhir ini, maka biarkan sisa bara dimakamkan. Hei! Ketika suara itu jatuh, kupu-kupu di belakang pemuda itu menari tanpa pandang bulu dan langsung pergi ke kerumunan. Kamu berurusan dengan kedua belah pihak. Luo Zeng berkata bahwa dia sudah bergegas maju. Jubah hitam ini memiliki keanggunan memadukan dewa-dewa kuno, yaitu energi biru. Menurut Xiao Yan, setiap orang memiliki musuh yang berbeda. Sekarang, kupu-kupu yang lebat di hadapanku adalah ancaman terbesar. Ini pasti untuk mencegah orang ini menjadi terlalu dekat, jadi Luo Zeng hanya bisa memimpin. Letakkan panahnya. Mata Ming Wei menamparkan wajahnya. Orang-orang buangan itu memegang busur mereka dan mengarahkan mereka ke sisi rumah. Hei! Li Arrows, orang-orang dari Panglima Perang yang dipaksa menyerap pada tubuh. Semua panah menghantam puing-puing, dan serangkaian dampak datang. Tidak ada jalan keluar, tidak bertarung adalah kematian, semuanya. Suara garing Ming Wei ditransmisikan. Dia tahu dewa-dewa liar ini, dan bahkan beberapa orang buangan pun agak pemalu. Karena keluarga sipir berjuang untuk melawan, dan tujuan pejalan kaki mereka hanyalah untuk melarikan diri dari dunia. Akan tetapi, kontradiksi ini tidak dapat direkonsiliasi. Pada saat ini, terlepas dari keputusasaan, tidak ada pilihan. Dia hanya bisa memberitahu semua orang bahwa sudah waktunya untuk memiliki kesadaran fana. Setelah semua, Ming Wei memegang pisau cincin, ujung kaki dengan lembut diinjak, berbalik, dan membalik atap dengan postur yang sangat indah. Meskipun dia memiliki panah di klavikula dadanya, lukanya tidak serius. Sekarang menghadapi keluarga sipir, dia tidak berani memiliki cemoohan sedikit pun, hanya bisa memimpin semua orang untuk bertarung. Ming Wei Man benar, kita tidak mundur. 67.356. Dewa liar dari orang-orang Yi perempuan berteriak keras, dan juga bergegas ke atap bersama Ming Wei. Tetapi pada saat dia baru saja bergegas, jubah hitam di atap mencibir, tangannya bergabung dengan lembut, dan cahaya biru muncul. Sebuah kapak besar muncul dari udara tipis, dan dia jatuh ke kepalanya. Mati. Hei! Kapak besar energi biru hampir tak terkalahkan. Terlebih lagi, dewa liar ini sekarang hanyalah tubuh fana dari distrik tersebut. Dengan hampir tidak ada reaksi, ia telah dipecah menjadi dua bagian. Roh. Melihat adegan ini, para wanita dari orang-orang Yi perempuan melihat sedikit, dan tiba-tiba mereka merasa sedih setelah reaksi. Bunuh mereka. Letakkan bersama mereka. Petik 2. Orang-orang wanita Yi itu cemburu. Adapun orang lain, mungkin masih ada beberapa deus di masa lalu, tetapi saya bisa melihat bahwa semangat wanita Yi sangat mengerikan. Pada saat ini, saya akhirnya mengerti apa yang tidak ada jalan keluar. Jika Anda ingin hidup, Anda hanya bisa berjuang keras. Di jembatan kayu tunggal ini, ada jurang di kedua sisi, dan hanya satu pihak yang bisa lewat. Bunuh. Hei! Lebih banyak orang bergegas menuju atap di kedua sisi. Sementara itu, ada suara panah, dan atapnya mulai menyala biru terang. Hei! Kupu-kupu yang padat bata tetap hidup, tetapi seperti hujan. Pria kekar dari keluarga sipir mengangkat tangannya dan menggaruk jari-jarinya, membuat tindakan terselubung ke arah Luo Zeng. Kemudian semua kupu-kupu berubah menjadi sangkar besar, dan mereka datang ke kepala Luo Zeng. Luo Zeng awalnya berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ketika dia melihat kandangnya, dia akan menutupinya. Tiba-tiba dia keluar dengan langkah yang sangat canggung, dan seluruh orang hampir jatuh ke tanah. Tapi kemudian kekuatan pinggang, dia hanya jongkok, dan menstabilkan sosoknya, tetapi juga menghindari kandang. Hei! Pedang panjang itu bergetar di tangan Luo Zeng dan menikamnya ke arah pria kekar itu. Mata pria kekar itu memancarkan sececah warna yang tak terduga, tetapi dia tidak berharap pemuda itu begitu fleksibel. Namun, dia tidak bermaksud untuk mundur. Kupu-kupu yang telah diubah menjadi sangkar dengan cepat terganggu, dan itu berubah menjadi tirai dan diblokir olehnya. Pada saat yang sama, dia pergi ke Luo. Dalam menghadapi kupu-kupu ini, tirai, Luo Zeng harus mundur. Setelah dia bergerak beberapa langkah ke arah lateral, dia kembali menemukan celah untuk mendekat, tetapi kupu-kupu itu terlalu fleksibel, dan mereka bisa menarik keluar ruang. Luo Zeng berulang kali menguji 7 atau 8 kali, dan membalikkan pria kekar itu 3 kali. Beberapa kali pedangnya tidak terlalu jauh dari pria kekar itu, tetapi kupu-kupu itu datang dan Luo Zeng harus mundur. Apakah ini kemampuannya? Pria kekar itu mencibir di wajahnya, dan kemudian jari-jarinya menjantik. Kupu-kupu biru berterbangan di tengah-tengah jantungnya. Mereka mulai menyebar tanpa aturan dan berkeliling. Jika kupu-kupu ini mempertahankan keteraturan tertentu, Luo Zeng Chan dapat dengan mudah menghindarinya. Tapi sekarang semua kupu-kupu bergerak tanpa aturan. Luo Zeng juga sulit untuk melarikan diri, hanya bisa berhati-hati untuk bergerak di dalamnya. Tetapi perlu menantikan masa depan, waktu yang sangat berbahaya.
Sangat disayangkan bahwa Luo Zeng tidak dapat menggunakan asap terbang 8 tirai. Jika tidak, kupu-kupu ini tidak bisa menyentuhnya dengan mata terpejam. Hei! Luo hanya bisa mundur, dan lelaki kekar itu mengendalikan kelompok kupu-kupu untuk terus mendekat. Di bawah penghindaran terus-menerus, Luo Zeng merasakan sakit yang tajam di kaki kanannya. Kupu-kupu biru menyapu bagian luar pahanya, meninggalkan tangki darah dengan ibu jari yang tebal. Karena cedera ini, bentuk tubuh Luo Zeng lambat, dan banyak kupu-kupu telah bertudung di bawahnya. Mati, pria kekar itu berdiri. Dalam pandangannya, Luo Zeng harus diikuti oleh kupu-kupu ini setelah bernafas.